Waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita edisi hari ini, Senin 8 Juli 2024. Sari Berita. Total jumlah wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo, Manggarai Barat periode Januari hingga Juni 2024 berjumlah 35.000 lebih orang. Jelang berakhirnya masa liburan sekolah, penumpang kapal feri tujuan Kupang membludak di Pelabuhan Feri Nangakeo. Sebelum mengakhiri Warta Berita pagi ini, kami akan hadirkan feature dengan judul Potensi Pengembangan Desa Konga sebagai Desa Wisata Berbasis Pertanian. Selengkapnya bersama saya, Desi Natalia. Saudara, kita mulai berita pertama dari Kabupaten Manggarai Barat. Total jumlah wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo periode Januari hingga Juni 2024 berjumlah 35.936 orang. Laporan disampaikan Rovinus Wula. Pemerintah daerah Manggarai Barat mencatat jumlah kunjungan wisatawan selama Januari hingga Juni 2024 mencapai 35.936 orang. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Stefanus Jemsifori ketika dikonfirmasi RRI di Labuan Bajo pada Jumat 5 Juli 2024. Ia menjelaskan jumlah kunjungan wisata tersebut tercatat di 7 objek pemungutan pemerintah daerah, yakni destinasi wisata Gua Batu Cermin, Gua Rangko, air terjun Cuncawulang, Puncak Waringin, destinasi Ngalor Kalo, dive, dan snorkeling di Labuan Bajo. Dari total kunjungan wisatawan tersebut terdiri atas 12.312 wisatawan asing, 23.221 wisatawan Nusantara, dan 403 wisatawan lokal. Untuk wisatawan lokal tercatat di destinasi wisata Gua Batu Cermin sebanyak 103 orang dan destinasi wisata Puncak Waringin sebanyak 300 orang. Di tahun 2024 ini sudah makin membaik dan meningkat. Tetapi data yang ada pada kami itu hanya tamu-tamu yang berkunjung di luar kawasan Taman Nasional Komodo. Sedangkan yang di dalam kawasan saat ini kami tidak terlalu update karena kami pemerintah daerah sudah tidak dapat apa-apa dari wilayah Taman Nasional sekarang ini. Jadi sejak 1 Januari tahun 2021 itu pemerintah daerah sudah tidak mendapat retribusi dan tiket di dalam kawasan. Itu semua langsung dihandle oleh pemerintah pusat melalui BTNK. Sehingga data yang masuk ke sana terkait data wisatawan, kami sudah tidak dapat apa-apa ya. Buat apa lagi kami cari tahu itu data itu. Kami sekarang ini hanya mendata wisatawan yang masuk di luar kawasan di beberapa destinasi yang sudah ada tiket dan retribusinya. Memang kunjungan wisatawan ini sudah mau memasuki high season ini, jadi sangat itu dibuktikan dengan kekurangan kamar di hotel-hotel untuk menampung tamu yang datang ini. Sehingga Kadis Pariwisata Manggarai Barat mengatakan selama 6 bulan terakhir kunjungan wisatawan, pemerintah daerah Manggarai Barat melalui Dinas Pariwisata juga mencatat total pendapatan asli daerah sebesar 1.266.740.000. Stefanus menyampaikan saat ini kunjungan wisata perlahan meningkat dan musim ramai kunjungan wisata diprediksi akan terjadi pada beberapa bulan ke depan. Sehingga pemerintah daerah fokus pada pembinaan dan pengembangan desa wisata seperti di Gua Rangko dan wisata kayak mangrove di Rangko, desa wisata Ngalor Kalo di Desa Siru Lembor, desa wisata air terjun di Cuncawulang, dan desa wisata di Wailolos Sanonggoang. Selain itu, atraksi dan UMKM juga menjadi fokus perhatian pemerintah melalui Dinas Pariwisata Manggarai Barat sehingga masyarakat di desa-desa wisata siap menerima kunjungan wisatawan. RRI SP Labuan Bajo, Rovinus Wula melaporkan. Jelang berakhirnya masa liburan sekolah, penumpang kapal feri tujuan Kupang membludak di Pelabuhan Feri Nangakeo. Laporan disampaikan Niko Laus Makumeli. Membludaknya penumpang kapal feri tersebut juga sebagai imbas dari terbatasnya tiket kapal Pelni Wilis tujuan Kupang. Pantauan RRI di Pelabuhan Feri Nangakeo, Minggu 7 Juli 2024, ratusan penumpang dengan sabar dan rela berjemur di terik panas matahari
untuk mengantri tiket yang dilayani di loket. Selain itu pula, nampak ratusan kendaraan roda 2 dan sejumlah kendaraan roda 4 memenuhi halaman parkir Pelabuhan Nangakeo tersebut. Kepada RRI, Minggu 7 Juli 2024, Nasrul Umar, salah satu calon penumpang kapal feri tujuan Kupang yang berasal dari Mbai Nangakeo, menuturkan bahwa dirinya rela mengantri berdesak-desakan dengan calon penumpang lainnya agar bisa mendapatkan tiket meskipun harus berjemur di teriknya panas matahari. Dirinya menambahkan bahwa membludaknya jumlah penumpang kapal feri tujuan Kupang tersebut selain karena terbatasnya tiket kapal Pelni juga dipengaruhi oleh berakhirnya liburan sekolah dan memasuki tahun ajaran baru. Dirinya juga berharap ke depannya agar bisa melayani pemesanan tiket secara online sehingga tidak terjadi penumpukan calon penumpang yang berdesak-desakan di loket. Oh ya, memang harus robah, harus tambah lagi dia punya tenaga untuk loketnya. Kemudian kalau bisa sistem online lah, sehingga mudah orang bisa akses toh dari jangkauan dari jarak jauh toh, sehingga datang ke sini orang tinggal print dia punya tiketnya ya susah administrasi lewat online, lewat bank lah begitu, tidak boleh langsung begini toh, sehingga mudah orang ini, kalau tidak ini kan kesian. Orang panas coba ada pelindung atau pengaman sehingga orang bisa betah toh. Kalau tidak sengsara ini, kesian mama-mama atau ibu-ibu yang dari jauh, sehingga dampak atau efek dari itu sehingga petugas bisa membuka ruang, bisa membuka jalan sehingga mudah untuk masyarakat atau penumpang bisa mencapai dia punya harapan apa. Selain itu, menurutnya, melalui pelayanan tiket secara online, hal tersebut juga dapat memaksimalkan pelayanan kepada para calon penumpang kapal. RRI Ende, Nicholas Mapumelu. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende. Pemerintah Kabupaten Ende dalam upaya menekan laju inflasi di daerah bekerja sama dan membutuhkan dukungan dari segenap lapisan masyarakat melalui kelompok-kelompok tani dan dasawisma. Terkait hal tersebut, PJ Bupati Ende Dr. Agustinus Gengasu MKes MMR menyerahkan 3.000 anakan cabai kepada kelompok tani dasawisma dalam kota Ende bertempat di pelataran kantor Dinas Pertanian Kabupaten Ende Rabu 4 Juli 2024 yang lalu. Dalam sambutannya, PJ Bupati Ende menuturkan bahwa peran kelompok-kelompok tani dan dasawisma sangatlah penting karena kelompok-kelompok tersebut merupakan ujung tombak yang dapat membantu pemerintah dalam pengendali inflasi di daerah, khususnya di Kabupaten Ende. Dirinya juga mengajak masyarakat agar perlu memahami bahwa pertumbuhan dan kestabilan ekonomi merupakan permasalahan di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, terkhususnya di Kabupaten Ende. Membludaknya penumpang kapal feri tersebut juga sebagai imbas dari terbatasnya. Salah satu usaha pengendalian inflasi adalah hari ini pemberian bibit anakan cabai. Nah, dalam kota ini ada 20 dasawisma. Nanti PPL-nya itu yang akan ambil dan bagi di 20 dasawisma tersebut yang dalam kota. Jadi di semua kecamatan. Nanti akan dikembangkan ke kecamatan-kecamatan di luar kota di perubahan anggaran nanti. Ditambahkannya bahwa program tersebut ke depannya akan dikembangkan ke kecamatan-kecamatan di luar kota Ende pada perubahan anggaran nantinya. Ia juga menegaskan bahwa pembagian bibit anakan cabai ke kelompok-kelompok tani dan dasawisma dalam kota Ende ini tidak ada kaitannya dengan politik. Hal tersebut menurutnya murni bantuan dari pemerintah. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ende, Gadir Haji Ibrahim Dean, menuturkan bahwa hingga saat ini petani di Kabupaten Ende menanam cabai rawit seluas 100,11 hektar yang tersebar di 19 kecamatan dengan jumlah produksi sebanyak 1.386 kuintal. Ia juga menuturkan bahwa pemerintah melalui Dinas Pertanian terus mengembangkan inovasi-inovasi untuk mengendalikan laju inflasi dengan salah satu gerakan yakni Gertam Caper atau Gerakan Tanam Cabai di Pekarangan.
Ia berharap kepada para penerima bantuan anakan cabai, baik itu kelompok tani maupun desa wisma, agar dapat memanfaatkan pekarangan rumah untuk budidaya cabai sehingga 3.000 anakan tersebar dalam kota Endi. Pendengar, Desa Konga, Kecamatan Titehena merupakan salah satu daerah yang menjadi sentra penghasil padi bagi masyarakat Kabupaten Flores Timur. Selain komoditas pertanian utama yang dihasilkan berupa padi sawah dan juga tanaman sayuran, Desa Konga juga memiliki potensi wisata yang siap dikembangkan seperti Pulau Konga, hutan bakau, padang sapi, dan lainnya. Kita ikuti mini feature dengan judul Potensi Pengembangan Desa Konga sebagai Desa Wisata Berbasis Pertanian bersama Ferry Soo. Pendengar dan juga pemirsa RRI, saat ini saya berada di Desa Konga. Dan memang Desa Konga ini ada di Kecamatan Titehena di Kabupaten Flores Timur dan memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan di desa ini. Selain pertanian, perkebunan, juga pendengar, juga potensi wisata yang bisa dikembangkan di tempat ini. Nanti kita akan eksplor lebih jauh dan keindahan di Desa Konga ini nanti bersama Bapak Desa Konga. Kita ikuti perjalanan kami di Desa Konga. Desa Konga, Kecamatan Titehena merupakan salah satu daerah yang menjadi sentra penghasil padi bagi masyarakat Kabupaten Flores Timur. Selain komoditas pertanian utama yang dihasilkan berupa padi sawah dan juga tanaman sayuran, potensi yang ada di desa ini sangat mendukung sektor pertanian karena adanya sumber air yang banyak untuk mengairi lahan pertanian tersebut. Letak tempat yang sangat strategis yakni berada di dataran rendah dengan hamparan rata dan luas membuat pemandangan menjadi menarik dan unik. Di tengah-tengah sawah terdapat jalan negara Larantuka Maumere yang membagi daerah persawahan menjadi dua bagian. Hal ini membuat pemandangan menjadi indah ketika sedang melewati daerah tersebut dengan menggunakan transportasi darat. Kegiatan wisatawan sering berdatangan ke persawahan Konga mulai semenjak adanya warung-warung kecil yang berada di pinggiran jalan serta mulai meningkatnya produktivitas padi di tahun 2018. Setiap akhir pekan, orang-orang berdatangan ke daerah persawahan, baik sekedar berfoto sambil menikmati suasana alam persawahan. Ada juga yang mengamati aktivitas para petani yang sedang bekerja. Kepala Desa Konga, Aloysius Sinyokong mengatakan banyak potensi wisata lainnya yang belum dikenal, bahkan tidak pernah terekspos yang ada di Desa Konga. Misalnya saja ada Pulau Konga, ada hutan bakau, dan padang sapi yang akhir-akhir ini jadi tren bagi anak muda mengoleksi album kenangan, dan masih banyak lainnya yang belum terjamah. Saat ini kita berada di Pantai Konga. Di depan ini ada Pulau Konga yang merupakan salah satu potensi yang ada di Desa Konga. Untuk pengembangan pariwisata itu memang kami pemerintah desa berharap dalam tahun ini kami bisa kembangkan wisata untuk potensi yang ada selain dari view persawahan Konga, kemudian wisata religius juga. Kita berencana untuk mengembangkan wisata pantai dan laut yang ada. Dan kami di desa juga siap untuk melaksanakan program wisata untuk memajukan desa kami dan dapat menghasilkan pendapatan bagi desa kami. Seperti yang terlihat di sini ada beberapa tanaman bakau juga. Ini pernah dibuat program oleh desa yang dimana melibatkan orang muda untuk program penanaman bakau atau mangrove. Ada beberapa jenis mangrove yang ada dan kami melarang masyarakat untuk bisa menebang ataupun menggunakan bakau ini secara liar. Baik pendengar dan juga pemirsa, itu tadi wawancara singkat kami dengan Kepala Desa Konga, dan kami berharap ya untuk Anda yang mendengarkan dan menyaksikan kami bisa datang ke Desa Konga, tepatnya di Kecamatan Titehena di Kabupaten Flores Timur.
Dari Desa Konga, saya Ferry Soong. Saudara, demikian Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Natalia mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Dan selanjutnya pendengar dapat Anda ikuti Florata pagi ini selengkapnya. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.